Pemirsa, menyampaikan aspirasi adalah hak warga negara dalam demokrasi. Namun apakah tuntutan atau aspirasi tersebut bisa dilakukan semena-mena atau ada aturan-aturan yang mengatur etika maupun juga adab dalam menyampaikan aspirasi. Saya akan membahasnya bersama dengan salah satu pastor dari gereja Paroki Katolik Hati Kudus Banda Aceh. Dan mari ikuti saya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pastor Agustinus Padang OCD yang merupakan pastor dari gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Banda Aceh, atau yang biasa juga disapa Pastor Gusti. Pastor, selamat siang, apa kabar Pastor? Selamat siang, kabarnya baik. Pastor, ini kan kalau kita perhatikan akhir-akhir ini sedang marak aksi demonstrasi yang terjadi di hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia ya. Nah, lantas Pastor, bagaimana sebetulnya cara yang baik dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah? Ya, kalau menurut saya melihat situasi dan kondisi terkini Indonesia, ya, yang boleh dikatakan sedang mengalami situasi yang tidak baik-baik saja sebenarnya. Ya, lalu kalau kita melihat masyarakat yang turun ke jalan berdemo, itu sebagai bentuk bagaimana masyarakat itu mau menyuarakan ketidakadilan yang terjadi sebenarnya di bangsa ini. Ya, memang ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita masyarakat untuk memberikan pendapat kepada pemerintah. Tetapi menurut saya yang sekarang yang mungkin paling pas adalah masyarakat itu ya paling tidak dengan berdemo lah. Sehingga suara masyarakat itu bisa didengar oleh pemerintah atau oleh pejabat negara. Ya, meskipun dalam demo itu kita lihat selama ini ya ada banyak tindakan-tindakan yang menurut saya sangat merugikan bangsa dan negara ini, tetapi ya itu merupakan satu bentuk bagaimana masyarakat itu memang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi ajakan saya mungkin berdemo, tetapi perlu adanya sikap bijaksana dalam berdemo. Artinya kita hanya menyampaikan aspirasi, pendapat, tidak harus berbuat yang anarkis. Ya, itu menurut saya. Ya, Pastor, dalam agama, khususnya dalam ajaran Katolik, apakah kemudian ada nilai-nilai yang harus dijaga dalam hal menyampaikan aspirasi ini? Kalau dalam gereja Katolik ya kita juga bisa lihat mengenai sebenarnya ada etika dalam berdemo sebenarnya ya. Tapi kita lihat nilai-nilai, mungkin beberapa yang saya boleh tawarkan di sini ya, hemat saya ada 3 yang sebenarnya yang paling penting. Yang pertama itu bagaimana nilai kedamaian itu sendiri dijaga, lalu nilai persaudaraan, lalu nilai kasih itu sendiri. Yang pertama itu kita lihat nilai yang paling penting adalah nilai menjaga kedamaian itu sendiri. Mungkin saya bisa baca di sini ayat Injil Matius bab 5 ayat 9 mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya kita dalam berdemokrasi tentu beda pendapat itu ada. Tetapi untuk menyuarakan itu, maka kita perlu menjaga kedamaian itu. Sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan baru ya, bisa terjadi. Ya, itu yang pertama, nilai kedamaian. Lalu yang kedua bisa kita lihat juga nilai yang paling penting adalah nilai persaudaraan. Ya, kita Indonesia ini kan bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, di mana masyarakat itu kan terdiri dari berbagai suku, budaya. Juga dalamnya itu kan terdapat ya status sosial yang berbeda, jabatan yang berbeda. Jadi kita disatukan dalam payung ya Indonesia sebenarnya. Dan untuk menjaga persaudaraan ini memang agak sulit, apalagi sekarang kita lihat berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebenarnya tidak memihak sepenuhnya kepada kepentingan bersama, maka ini menimbulkan berbagai macam konflik. Maka persaudaraan itu paling ya lebih ditekankan sebenarnya dalam kita bagaimana memberikan pendapat kepada pemerintah. Ya, kalau kita bisa lihat dalam Injil Matius di sini, sebenarnya dari surat Rasul Paulus 1 Korintus bab 1 ayat 10 menasihatkan kepada kita sekalian bahwa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu sepakat
satu sama lain dalam perkataanmu, dan supaya jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi supaya kamu benar-benar bersatu dalam pikiran dan hati. Maka penting bagi kita untuk menjaga persaudaraan itu sendiri. Ya, karena kalau tanpa ada persaudaraan, maka ya bisa menimbulkan seperti yang terjadi akhir-akhir ini, di mana ada kekerasan baik dari aparat keamanan kepada masyarakat sipil itu terjadi. Karena mungkin kita kurang menekankan persaudaraan itu sendiri. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang perlu ditekankan dalam kita bagaimana sebagai masyarakat untuk memberikan pendapat, ia paling tidak kita menjaga sikap untuk saling mengasihi. Ya, kasih sebenarnya. Kalau dalam Katolik sendiri, kasih itu adalah kasih yang tidak menghakimi. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 1, Yesus mengatakan bahwa jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Artinya ketika kita melihat persoalan yang terjadi, tentu ini semua efek dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, meskipun mungkin menurut kita keliru atau tidak memihak pada kita, tetapi paling tidak kita sebagai masyarakat harus berpendapat, tetapi lebih mengutamakan kasih itu sendiri. Karena Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Ya, mungkin itu 3 nilai dari Katolik mungkin yang perlu kita ingatkan bersama. Ya, itu menurut saya. Oke, lalu Pastor, ini apa tanggapan Pastor terkait dengan perusakan fasilitas umum yang juga menjadi sasaran amarah saat masyarakat melakukan unjuk rasa atau demonstrasi ini? Ya, pada prinsipnya sebenarnya begini ya, para pejabat atau elit-elit politik, pemerintah, mereka itu adalah orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin, ya, menjabat di berbagai bidang lah dalam negara ini. Dan mereka memang mempersembahkan diri mereka, memberi diri mereka, ya, untuk melayani masyarakat, melayani kepentingan bersama. Seperti itu. Nah, ketika dalam menjalani tugas mereka, ada aspirasi masyarakat, pendapat masyarakat, protes masyarakat, tentu ada penyebabnya sebenarnya. Tidak mungkin masyarakat itu protes, ya tidak ada penyebab. Pasti ada hal-hal yang menurut masyarakat mungkin mereka tidak merasa puas. Maka sebagai pejabat atau elit-elit politik, ya paling tidak mereka harus datang mendengar, ada bersama masyarakat. Itu paling penting. Mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan masukan dari masyarakat, dan tidak hanya sebatas pada mendengarkan, tetapi mereka juga harus mencari solusi untuk memecahkan persoalan yang terjadi. Ya, saya rasa seperti itu. Jadi harus ditanggapi ya, jangan kemudian juga menghindar begitu ya. Pastor Gusti, kemudian ini bagaimana seharusnya umat dan juga peran dari tokoh maupun juga pemuka agama dalam meredam potensi kekerasan saat protes atau aksi unjuk rasa terjadi? Menurut pendapat saya, bahwa ketika terjadi banyak efek dari kebijakan pemerintah yang kita lihat, misalkan banyak fasilitas-fasilitas publik, ya contohnya gedung DPR atau yang lain-lain yang dirusak oleh masyarakat, ya tentu semua ini kan berawal dari kebijakan itu sendiri. Kalau kebijakan itu memihak, ya maka tidak akan terjadi seperti ini. Tapi saran saya sebagai pemuka agama, ya kepada masyarakat seluruhnya, secara khusus kepada umat Katolik, mungkin dalam memberikan pendapat atau aspirasi kepada pemerintah atau pejabat, ya paling tidak bersifatlah bijaksana. Ya bijaksana seperti tadi dikatakan ada 3 poin penting, bahwa dalam berdemo atau berpendapat ya harus menjaga atau mengutamakan yang pertama itu kedamaian sendiri, lalu persaudaraan, lalu yang terakhir itu kasih. Kalau 3 ini dijalankan, maka otomatis saya rasa mungkin tidak ada tindakan-tindakan anarkis yang terjadi. Ya, seperti itu, Bang. Ya, terakhir Pastor, apa pesan bagi para pemimpin nih dalam hal agar aspirasi rakyat ini begitu tidak berujung pada kerusuhan, bahkan kemudian juga sampai fatal begitu, tidak jatuhnya korban jiwa? Ya, untuk para pemimpin atau pejabat atau elit politik, ya yang pertama pesan saya mungkin, ya ketika mereka memutuskan untuk menjadi pemimpin atau pejabat atau elit politik,
ya tentu Anda atau mereka semua, saudara-saudara kita, ya mereka dipanggil untuk melayani. Yang pertama itu, maka perlu ditanamkan dalam mereka semua, dalam diri mereka semua itu adalah harus punya sikap untuk melayani semua orang. Itu paling penting. Mereka sebenarnya lebih mementingkan, ya dalam tanda kutip, kepentingan politik, kepentingan partai, kepentingan golongan sendiri. Ya. Jadi itulah sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan dan konflik yang terjadi. Maka pesan saya mungkin kepada para pejabat politik, para elit politik, mungkin ketika Anda telah memberi diri untuk melayani, ya maka melayani dengan sungguh-sungguh. Lebih melihat kepentingan banyak orang, artinya kepentingan masyarakat. Ya, jangan sampai situasi sekarang, masyarakat sipil turun ke jalan untuk demo, para elit politik, para pejabat turun pesawat di luar negeri. Itu kan tidak masuk akal. Itu kan sudah tidak enak artinya. Ya seperti itu. Jadi para pemimpin, para elit politik, paling tidak mereka, saran saya harus tetap ada bersama masyarakat. Mendengarkan semua apa yang disampaikan masyarakat, sehingga bisa menemukan solusi yang tepat. Dan ketika sudah menemukan solusi, maka otomatis tidak ada tindakan-tindakan anarkis yang sampai menyebabkan korban lah dalam hal ini. Ya, berarti Pastor pada akhirnya memang menjaga ataupun menyampaikan aspirasi itu adalah hak ya. Tapi menjaga kedamaian, kemudian juga persaudaraan, termasuk juga mengasihi, ini adalah kewajiban yang harus kita jaga bersama juga begitu ya. Baik, terima kasih Pastor Gusti atas waktu dan perbincangannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemuka agama ini bisa menjadi penyejuk begitu bagi masyarakat Indonesia, terutama akhir-akhir ini di mana sedang marak aksi demonstrasi. Dan tentu saja juga kepada para pemimpin juga kita berharap bisa lebih arif juga dan bijaksana dalam merespons setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya. Dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Terima kasih, Pastor. Download Metro TV Extend sekarang.